lagi. Shalom pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi dalam ibadah KPKP. Dan saya berharap teman-teman dapat menikmati setiap pujian dalam ibadah ini. Dan spesialnya KPKP telah memasuki hari ulang tahun ke-25 tahun dalam pelayanannya. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Baiklah, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan Tuhan dari pagi hingga pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebelumnya mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran yang kami sudah perbuat melawan kehendak-Mu, lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami sehari-hari yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami Tuhan, agar setiap puji-pujian kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dan berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah kita adalah Allah yang sanggup, amin. Mari kita angkat pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Tak pernah dilihat mata, tak didengar telinga. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Tak pernah dilihat mata, tak didengar telinga, tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kita masih hidup hari ini. Itu semua hanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupan
katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi katakan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya puji-pujian kami Tuhan bisa berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan lewat sharing Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya apa yang ia sampaikan bisa menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Halo, bagaimana pelajar Kristen Palu dan sekitar yang dikasih oleh Tuhan? Pasti sudah standby di depan layar HP masing-masing kan? Iya, benar sekali. Nah, untuk hari ini kita punya acara yang sangat spesial. Wow. Dalam rangka HUT KPKP yang ke-25 tahun dan menghadirkan 3 orang alumnus KPKP sebagai narasumber dalam talk show malam hari ini. Wow, pasti sangat seru sekali. Sangat seru, Bro. ya sangat seru pastinya. Dan mereka akan berbagi berkat bagi kita semua yang hadir saat ini ya. Baik, saya akan membacakan ada 3 narasumber. Yang pertama saya mau memperkenalkan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Habibi S.L. Tobing, SPOTK, sudah menikah dan dikaruniai 2 orang putri. Berjemaat di GPPS Palu sebagai seksi perlengkapan persekutuan dewasa muda dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan Sentul. Dan saat ini sedang studi S2 Master of Science di bidang trauma University of Birmingham atas beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan yang kedua, Dr. Lydia Herianto, SPKJ, belum menikah, berjemaat di JPCC, melayani Date Leader Fasilitator Community Class, dan tim medis, bekerja di RSUD Balaraja, Eka Hospital BSD, Smart Mind Center Alam Sutra sebagai psikiater. Dan yang ketiga adalah Simon Pangihutan Simorangkir, MBA, belum menikah, bergereja di Mawar Sharon, Jakarta, melayani di bagian Interpreter Ministry, dan bekerja di Julong Group Indonesia. Nah, baik, mari berikan tepuk tangan bagi ketiga narasumber kita. Puji nama Tuhan, shalom seluruh rekan-rekan narasumber, kakak-kakak alumnus KPKP, shalom. Shalom kakak-kakak. Halo semuanya. Iya, puji nama Tuhan ya. Kita dapat berjumpa kembali di sini, walaupun secara online, ya. Iya. Nah, baik, kami mau bertanya, Kak. Yang pertama, berkat rohani apa yang kakak-kakak dapatkan saat kakak-kakak masih aktif di KPKP? Mulai dari Kak Habibi dulu, silakan Kak. Shalom buat kita semua. Selamat. Jadi saya mendapatkan banyak berkat saat saya kebetulan saya adalah salah satu alumni pertama tahun 96, itu saya kelas 2 SMA. Kita akhir pertama salah di Ranu. Ya, berkat adalah saya belajar remaja. Ya, seperti kita ketahui bahwa di sekolah ada yang namanya jadi kita tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk menjadi anggota. Jadi anggota dari suatu organisasi di KPKP atau Kebaktian Pelajar. Kita
memiliki koordinator berbagai kompetisi pertandingan. Saya ikut membantu dalam mengatur latihan dan juga membantu dalam dokumentasi, operasi, karena waktu itu kita tangkap jabatan, tapi kan yang sangat luar biasa yang kemudian pada saat itu juga saya sesuatu yang kita kenal dengan istilah atau sesuatu hal kita melayani sesama hamba, kita mempersiapkan kebaktian, memberikan kesempatan kepada teman-teman dari berbagai sekolah dan denominasi untuk bergabung, bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kemudian kita juga belajar bekerja sama atau teamwork, di mana adalah sesuatu yang sangat berguna karena kita memiliki ego. Itu saya ingat umur cukup muda, ego itu bisa kita tekan dan kita bisa melakukan kerjasama yang cukup baik menurut zaman itu, dan adik makin kesini makin hebat-hebat daripada kami. Saya rasa Ron. Jadi dari Kak Simon, Kak Habibie tadi seperti itu. Baik, selanjutnya dari Kak Lydia, silakan. Ya, berkat rohani selama masih aktif di KPKP saat itu, yang pertama jadi kenal tentang Tuhan, belajar Alkitab bareng teman-teman, dan di situ juga diajarkan bahwa hidup ini tuh untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mulai mencari sih, itu waktu itu kan fase remaja kita kan lagi mencari ya, kita ini mau kemana nantinya setelah tamat SMA, terus apa yang ingin kita capai dalam hidup ini gitu. Jadi di situ mulai banyak diskusi juga sama kakak-kakak rohani, Kak Lea, Kak Milka, Kak Ana dan sebagainya. Mereka semua juga mendoakan, kasih dukungan doa kalau mau ujian, terus lagi ada pergumulan hidup juga. Ada hal-hal yang mungkin kita susah untuk cerita ke orang tua atau keluarga gitu ya. Tapi di KPKP ini kita bisa sama-sama terbuka untuk sharing gitu. Mungkin hal-hal remaja yang dialami gitu ya, karena memiliki teman-teman yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi kita lebih enak ceritanya dan juga dikasih kesempatan melayani. Waktu itu sebagai sekretaris, jadi banyak belajar juga, bukan hal-hal rohani aja, belajar tentang manajemen, tentang leadership, tentang bagaimana mencari dana waktu itu untuk kebaktian. Kita kan perlu dana ya untuk sewa gedung dan sebagainya, jadi jualan atau apapun, jadi mulai mengenal juga ekonomi ya, walaupun waktu itu kan jurusannya IPA, tapi belajar juga tentang banyak masak-masak selama jambore gitu ya, yang tadinya juga jarang ke dapur, akhirnya setelah ikut jambore jadi ke dapur juga. Dan punya teman-teman yang dari berbagai kalangan sekolah ya, waktu itu dari yang swasta, sekolah Kristen, sekolah negeri gitu, jadi bisa sharing cerita dan dari seluruh sekota Palu gitu. Jadi senang banget waktu saat itu. Ya, tidak terlupakan lah pas KPKP. Ya, kalau ditanya berkat apa saja, ada banyak ya. Mungkin yang pertama itu saya bisa memiliki banyak teman dari sekolah yang berbeda, dan dari situ kita bisa banyak belajar satu sama yang lain. Yang kedua, dari teman-teman tersebut maka kita punya keluarga baru, di mana ketika kita ada masalah kita bisa sharing kepada mereka. Jadi pada saat remaja kan itu ada banyak masalah-masalah mungkin yang membuat kita pusing, yang membuat kita ragu akan apa ya, akan yang kita alami. Jadi pada saat mengikuti KPKP, setiap teman-teman yang ada di KPKP selalu membantu dan memberikan solusi bagaimana menghadapi masalah dan tetap kuat, tentunya bersama Tuhan Yesus, seperti itu. Dan yang ketiga,
mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana belajar organisasi. Dan seperti kita tahu pada saat itu kan masih SMA ya, jadi pada saat itu mungkin tidak ada sekolah atau hanya sedikit sekolah yang memberikan kesempatan untuk kita belajar organisasi. Jadi pada saat itu saya juga memang melihat ada banyak hal yang saya pelajari, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai deadline yang telah ditetapkan, bagaimana juga kita menjalin hubungan bersama sahabat lainnya seperti itu. Jadi belajar berorganisasi ini saya dapatkan ketika masa SMA itu yang ketiga. Yang keempat, yang pastinya di sini saya memang belajar bagaimana juga memanajemen waktu. Jadi bagaimana menyeimbangkan kehidupan sekolah dengan kehidupan organisasi di KPKP. Yang jelas dari KPKP ini saya banyak belajar sebenarnya menjadi pemuda yang bisa berkontribusi bagi banyak orang. Jadi mengapa saya seperti saat ini itu karena pada saat saya muda saya sudah memang mendapatkan berkat-berkat yang memang menguatkan saya dan membangun fondasi yang kuat hingga saat ini. Jadi dari ketiga narasumber kita banyak mendapatkan berkat dari KPKP, baik memahami arti pelayanan, hati seorang hamba, juga menemukan tujuan hidup, maupun juga mendapatkan pengalaman berorganisasi dan sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi adik-adik pasti banyak mendapatkan manfaat selama beribadah di KPKP maupun aktif dalam kepengurusan. Iya. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan Kak yang kedua yang kami mau tanyakan adalah, saat kakak masih pelajar, kakak-kakak pasti pernah punya pengalaman mengalami masa sulit, walaupun saat itu belum ada pandemi seperti sekarang ini. Dan masa sulit itu ternyata sesuai dengan Roma 8 ayat 28, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendapatkan kebaikan. Nah, tapi saat mengalaminya belum mengetahui apa kebaikan di balik itu semua. Tetapi sekarang kakak-kakak sudah dapat memahami kebaikan yang Tuhan sediakan. Apakah bisa berbagi sedikit tentang pengalaman iman tersebut dan langkah-langkah apa saja yang kakak-kakak lakukan saat menghadapi masa sulit seperti itu saat itu sebagai pelajar dan mahasiswa hingga bisa sampai seperti sekarang ini? Silakan. Ya, kalau pengalaman iman yang saat ini bisa saya sharingkan mungkin ketika saya dulu memang flashback ke masa lalu ya, pada saat SMA. Setelah saya SMA saya tidak memiliki keinginan untuk yang namanya kuliah. Karena apa? Pada saat itu memang ekonomi keluarga tidak mendukung saya untuk kuliah. Bahkan pada saat itu saya lulus di sebuah universitas yang mana memang jurusannya saya sukai. Namun karena keterbatasan biaya saya tidak melanjutkan untuk kuliah di kampus tersebut. Pada akhirnya yang saya dapatkan pada saat ini ternyata di luar pemikiran saya. Dan kalau bisa diceritakan kembali, pada saat SMA itu saya tuh pernah yang namanya jalan kaki ke sekolah dari Jalan Towa itu ke sekolah SMA Negeri 3 Palu. Saya pernah juga jual gorengan, setiap pagi saya harus beli tahu dari pasar, kemudian dari pasar saya antar ke rumah. Jadi setiap jam 4 sampai jam 5 pagi saya harus standby ke pasar untuk membeli tahu tersebut, dan sore harinya setelah pulang sekolah saya jual tahu isi. Dan bisa saya katakan pada saat SMA mungkin yang mungkin satu-satunya pelajar yang tidak memiliki laptop, dan memang sangat menyedihkan pada saat itu. Namun Tuhan mengizinkan itu semua. Ternyata Tuhan ingin memberitahukan bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari yang kita pikirkan, bahwa rencana kita yang Tuhan mau itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Hingga pada saat ini saya baru menyadari bahwa Tuhan itu pengen saya itu sekolah, bahkan kuliah gratis itu udah sampai S2. Saya S1 itu dibiayai, dapat scholarship atau beasiswa full. Saya hanya membawa diri saja, dan saya juga untuk S2 diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kuliah di luar negeri, dan itu juga mendapatkan scholarship atau beasiswa. Dan itu semua di luar perencanaan saya, dan memang Tuhan kasih tahu ketika memang saya setia pada proses tersebut.
Jadi pengalaman iman tersebut yang mengajarkan saya bahwa apapun yang saya lakukan saat ini, entah itu memang gagal, entah itu memang saya rasa berat, tapi saya percaya Tuhan turut serta dalam hal tersebut. Dulu waktu kuliah S1, saya tuh punya keinginan minta sama Tuhan, ya kan, Tuhan itu kan Papa kita ya, Bapak kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau baik, masa SMA saya sudah banyak pengalaman iman, saya jalan kaki, saya jualan, saya harus bangun pagi, dan saya harus berbeda dibandingkan teman-teman lain yang mana teman-teman punya motor atau teman-teman naik angkutan umum sementara saya harus jalan kaki. Nah Tuhan, kalau memang Tuhan memang sayang sama saya, coba buktikan selama kuliah S1 saya pengen naik pesawat berkali-kali. Dan benar Tuhan jawab. Pada saat saya kuliah S1 itu saya hanya bilang ke atas langit bahwa saya ingin naik pesawat itu lebih dari 10 kali. Malah Tuhan menjawab begitu. Pada saat saya kuliah S1, Tuhan memberikan kepada saya lebih dari 10 kali naik pesawat pulang pergi, dan itu semua acara kemahasiswaan dan kepemudaan. Dan bukan itu saja yang Tuhan ingin buktikan kedahsyatannya dalam hidup saya, bahwa yang tadi yang saya ceritakan tadi itu malah menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pada saat kuliah, bahkan pada saat sampai saat ini, saya sering diundang oleh teman-teman untuk memberikan sharing, memberikan training, memberikan saran-saran, menjadi speaker lah ya, pembicara. Dan itu tidak pernah saya pikirkan ketika saya SMA. Bahkan sampai saat ini saya melihat benar yang dikatakan di dalam firman-Nya, bahwa masa depan yang diberikan Tuhan itu ialah masa depan yang penuh harapan, yang dalam Yeremia 29 ayat 11 seperti itu. Dan itu memang yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan ada banyak sebenarnya pengalaman iman yang pengen saya sharingkan, cuman karena keterbatasan waktu mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Yang saya percaya ialah Tuhan itu memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan ingin memberikan pencobaan ini agar kita itu membiarkan ya pencobaan datang, agar kita itu naik level dalam setiap kehidupan kita. Baik, Kak Habibie silakan. Oke, jadi saat saya masih belajar, masa sulit jelas pasti ada ya, terutama pada zaman itu era teknologi informasi tidak sehebat sekarang, tidak sekencang sekarang, sehingga pada waktu saya lulus SMA itu belum tahu mau kemana, terus terang, dikarenakan teman-teman udah beberapa keterima PMDK di beberapa fakultas kedokteran negeri dan juga di fakultas-fakultas teknik yang ada di beberapa kota di Indonesia. Kebetulan saya alumni SMU Negeri 1 Palu. Jadi dari 43 itu mungkin sekitar 35-an udah jelas keterima kemana. Saya termasuk yang waktu itu belum tahu mau kemana. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya cita-cita pengen jadi insinyur, tapi kalau memang Tuhan taruh di mana, biarlah semua adalah atas kehendak Tuhan. Dikarenakan oleh saran dari abang saya pada waktu itu dan juga pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya saya disuruhlah ke Jakarta untuk daftar kedokteran. Jadi saya cita-citanya insinyur tapi disuruh daftar kedokteran. Terus terang tahun 98 itu pergumulan yang sangat berat untuk saya meninggalkan kota Palu karena saya sudah berada di zona nyaman. Saya dari lahir sampai lulus SMA itu di Palu. Jadi saya udah seneng banget lah di Palu, nggak pengen kemana-mana. Apalagi saya pikir ke Jakarta, orang waktu itu kan habis kerusuhan Mei 98. Mungkin buat adik-adik yang belum tahu silahkan di googling, atau yang sudah pernah lihat bahwa Indonesia itu rusuh tanggal 13-14 Mei 98. Saya masuk itu 30 Mei 98, 2 mingguan setelah kerusuhan. Jakarta itu mencekam. Jam setengah 9 malam orang sudah tidak ada di jalan. Sudah pada takut, pada di rumah semua. Jadi saya waktu itu daftar kuliah kedokteran dengan sejujurnya saya waktu itu belum minat. Jadi setahun saya menjalani kuliah kedokteran penuh pergumulan. Saya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Jakarta Timur, di Cawang. Kemudian tahun 99 saya masih coba ikut SNMPTN, dulu namanya UMPTN atau Simpen Maru, atau sekarang SPMB ya, nah adik-adik zaman sekarang. Saya coba lagi untuk tahun kedua, tahun 99 tidak keterima juga. Jadi waktu itu saya udah berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya di sini udah tahun
kedua, semester 3 saya akan lanjut, terserah engkau mau bawa aku kemana. Setelah saya menjalani sekian lama, saya melihat bahwa ternyata memang penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tadi seperti Simon sudah bilang bahwa dia dipelihara Tuhan, saya juga merasakan hal yang sama. Terus terang saya berasal dari keluarga yang berkecukupan, jadi tidak berkelebihan, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari. Jadi pada waktu itu saya ingat sekali, ini mungkin buat adik-adik yang belum pernah saya ceritakan sekalian, yang punya pengalaman, bagaimana untuk pergi nongkrong sama teman-teman itu saya sampai nggak pede, karena kan teman-teman kebetulan anak-anak orang berduit ya, dari kota-kota besar di Indonesia dan juga ada beberapa anak Jakarta gitu. Jadi mereka nongkrong, saya cuma duduk-duduk aja di pinggir jalan. Mereka ajak nonton, waktu itu Nomad, saya ingat 6.000 rupiah. Saya nggak punya duit, jadi saya duduk aja di pinggiran. Teman saya nanya, "Di, lu kok nggak nonton?" "Ah, enggak lah, gue di sini aja." "Gak apa-apa, gue bayarin deh." "Ya udah deh kalau dibayarin." Jadi Tuhan itu pelihara saya selama kurang lebih hampir 6 tahun 9 bulan saya kuliah kedokteran, baik preklinik atau sarjana kedokteran dan juga koasnya, hingga saya bisa menyelesaikan waktu itu 2005. Saya merasakan bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu apa yang saya perlukan, dan apa yang saya lakukan dalam masa-masa sulit itu, saya rasa poin yang utama adalah saya tetap berdoa. Waktu itu saya tetap setia mengiring Tuhan. Saya waktu itu bergereja di beberapa gereja di Jakarta, salah satunya ada gereja Tiberias pada zaman itu dengan pendeta saya Pariaji. Kemudian saya juga gereja di gereja Bethel di Rahmat Emmanuel Ministry, saya ingat waktu itu di daerah Jakarta Pusat, dan sempat juga di Charismatic Worship Service. Dikarenakan kuliah kedokteran pada zaman itu begitu padat, kami masuk Senin sampai Sabtu, jadi kadang-kadang untuk gereja aja hari Minggu itu pergumulan yang cukup berat buat saya. Tapi saya mengambil suatu poin bahwa Tuhan memberikan kita kegigihan, jadi kita harus persisten, kita harus gigih, tekun menghadapi semua permasalahan apa yang ada di depan. Karena dengan bertekun kita bisa menentukan target. Kita harus punya target jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jadi kalau jangka pendeknya saya pengen selesai kuliah, jangka menengahnya nanti mungkin saya akan bekerja di mana, dan jangka panjangnya karir apa yang bisa saya tekuni. Mungkin kalau teman-teman yang kedokteran ya jelas mungkin jadi dokter ya, tapi kalau kayak teman-teman di fakultas yang lain bisa saja dia menjadi seorang pebisnis mungkin, atau seorang public speaker seperti Simon. Jadi peluang itu tetap ada dan sangat terbuka luas, dan itu saya sudah jalani sekian lama. Kebetulan saya cukup fokus, jadi setelah saya selesai dokteran, saya kembali sebagai PNS di Palu, dan saya apply untuk ambil spesialis di Bandung. Saya keterima di Pajajaran 2007. Saya sempat ketemu Lydia juga waktu itu, dia liburan ke Bandung sama teman-temannya. Kemudian saya selesai 2013, saya kembali ke Palu lagi. 2017 saya sekolah lagi, ambil konsultan tulang belakang saya. Setelah selesai, saya balik ke Palu 2 tahun, dan saya keterima sebagai dosen di 2020. Saya juga dapat beasiswa LPDP Kemenko. Saya yakin dan percaya ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pamer, tapi Tuhan tahu bahwa pada anak-anak yang berusaha, anak-anak yang gigih, berusaha dan berdoa, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi impian kita. Itu sih yang saya selama ini, dan saya bahkan biar bisa menjadi berkat bahwa kita harus senantiasa tekun berjuang dalam keadaan apapun, apalagi di zaman pandemi ini. Artinya di zaman pandemi ini adik-adik adalah generasi-generasi yang tangguh harusnya, karena apa yang kita alami sekarang ini jauh lebih besar daripada apa yang pernah ada dalam, ya kalau saya sekarang udah umur 40, dalam 40 tahun terakhir belum pernah ada seperti ini, karena terakhir itu 1918. Jadi adik-adik boleh mengalami, itu artinya bahwa adik-adik harus bisa lebih tangguh dan lebih kuat dari saya. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita silakan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kakak-kakak alumni memprioritaskan Tuhan di tengah kesibukan yang ada dahulu sebagai pelajar, bahkan sampai saat ini tetap menomorsatukan Tuhan dalam segala hal? Mohon kesediaan Kalidia untuk menjawab, dipersilahkan. Ya, tetap melayani Tuhan hingga saat ini. Jadi saya dari SMP sampai kuliah juga waktu itu pindah ke Jakarta, ikut DATE, jadi nama Komsel di JPCC, kemudian pelayanan sebagai fasilitator di sini
sampai sekarang dan jadi dead leader. Dan saya berpikir bahwa semua yang saya dapatkan, yang saya alami dan terima itu semuanya nggak ada yang kebetulan. Semua asalnya dari Tuhan gitu. Apa yang saya teman-teman yang dikasih selama waktu di Palu gitu ya. Kalau dipikir-pikir, saya ini orangnya kan mudah terpengaruh juga. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memiliki pengaruh yang buruk, mungkin saya akan ikut seperti itu. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu memperkenalkan dengan orang-orang yang justru membawa saya memiliki hidup yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau saya berpikir nih, kalau saya dulu sudah dilayani, maka saya juga akan melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, jadi orang-orang yang masuk ke date saya saat ini tuh saya berpikir juga dan saya percaya bahwa mereka juga dibawa Tuhan untuk saya bisa layani. Jadi nggak ada yang kebetulan gitu. Kalau kita ketemu gitu ya, nggak ada yang kayak ya udah ini ketemu aja gitu, nggak. Tapi pasti ada jalannya, ada rencana Tuhan maksudnya gitu. Nah, dan kalau kita masih hidup sampai sekarang, kayak beberapa teman saya juga, aduh kayaknya ngapain ya kita hidup panjang-panjang. Tapi saya berpikir kalau Tuhan masih kasih kita hidup nih setiap hari, berarti masih ada yang harus kita kerjakan. Masih ada yang dipercayakan untuk kita lakukan di dunia ini gitu. Nah, salah satunya adalah tetap melayani Tuhan. Karena sebenarnya tujuan hidup kita itu untuk apa sih? Toh nanti akhirnya setelah ini selesai dulu, terus mau kemana setelah ini? Nah, ujung-ujungnya kan baliknya ke Tuhan juga. Tuh. Pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber kita adalah, apa masukan kakak-kakak alumni bagi adik-adik pelajar yang sedang mengalami masa pandemi atau masa-masa sulit seperti sekarang ini? Kita mulai dari Kak Simon dulu, silakan. Ya, kalau masukan-masukan sebenarnya yang pertama saya ingin sampaikan atau sharingkan kepada teman-teman sekalian. Yang pertama itu bermimpi besar. Jadi teman-teman itu saya berharap teman-teman harus punya mimpi. Ini bukan hanya sebatas omongan ya. Kita anak Tuhan itu harus punya mimpi yang besar. Jangan pernah mau mimpi yang kecil, karena kita anak Tuhan. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan memang mau kita itu sukses di depan. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ketika saat ini keadaan teman-teman tidak sebaik dengan teman-teman yang lain. Teman-teman jangan berkecil hati, karena Tuhan mau kita itu memang benar-benar bermimpi besar atau berpengharapan besar. Jadi mimpi besar ini saya kaitkan sama pengharapan yang besar. Kalau tidak ada pengharapan yang besar, ya bagaimana Tuhan mau memberikan berkat yang luar biasa itu? Nah, jadi bermimpi besarlah. Dan ingat, saya sering mengatakan kepada anak-anak muda Indonesia ialah tidak ada mimpi yang terlalu besar. Yang ada ialah usaha yang kita lakukan tidak sebesar mimpi yang kita tetapkan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada mimpi yang terlalu besar. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Yang ada ialah usaha yang kita buat, usaha yang kita lakukan belum sebesar mimpi yang telah kita tetapkan. Jadi teman-teman harus memang benar-benar ketika sudah menetapkan mimpi, misalnya saya pengen jadi dokter. Nah, ketika saya mimpi menjadi dokter, apa yang usaha yang harus saya lakukan mulai dari saat ini hingga kedepannya saya bisa menjadi dokter. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan pernah mengatakan tidak ada mimpi atau tidak ada hal yang di depan yang tidak mungkin. Semua itu mungkin, tergantung teman-teman. Jadi yang pertama itu bermimpi besar. Yang kedua, tetaplah rendah hati. Sesuai apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ialah rendah hati itu mendahului kehormatan. Saya pribadi sampai saat ini ketemu siapapun, bahkan kalau ada pengalaman iman yang telah diberkati Tuhan berlimpah, saya tetap rendah hati. Seperti yang kita tahu, pepatah mengatakan padi semakin berisi semakin merunduk. Di setiap orang semakin memiliki prestasi, kepintaran, diberkati, tetap rendah hati. Yang ketiga ini yang ketiga merupakan yang harus teman-teman ingat ialah berpengharapan. Tadi kan itu bermimpi besar ya. Yang ketiga ini sudah bermimpi besar, baru berpengharapan dalam Tuhan. Selanjutnya yang keempat, setelah berpengharapan
eh, yang keempat ini yang paling 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 apa juga yang harus teman-teman ingat, jangan pernah menyerah sebelum bertanding. Kalau bahasa Inggrisnya biasanya don't give up without the fight. Nah ini paling penting, don't give up. Jadi jangan pernah menyerah sebelum bertanding. Jadi ketika teman-teman punya mimpi atau punya goals atau punya target, cobalah untuk mencapai target tersebut walaupun ada banyak masalah. Coba terus. Kalau gagal bangkit lagi, kalau gagal bangkit lagi. Nah ini harus saya katakan kepada teman-teman, ketika teman-teman gagal, ketika teman-teman jatuh, bersyukurlah. Kenapa? Sebenarnya di dalam kehidupan setiap manusia itu jatah kegagalan itu ada. Setiap orang itu pasti ada jatah kegagalan. Yang paling terpenting ialah ketika kita gagal, maka kita itu sudah melakukan yang namanya menghabiskan jatah kegagalan. Dalam arti kalau gagal ya bersyukur, maka jatah kegagalan kita berkurang. Jadi bercepat-cepatlah gagal, sering-sering gagal, maka setelah gagal jatah kegagalan itu habis, jatah kesuksesan kita itu datang. Jadi sebelum sukses harus gagal dulu. Jadi teman-teman ketika gagal bilang sama Tuhan, thanks God, gak apa-apa. Jadi gitu, mau 10 kali gagal malah senang. Saya gitu, kalau 10 kali gagal saya senang, berarti jatah kegagalan dalam hidup saya itu habis begitu. Dan yang terakhir, yang kelima, libatkanlah semua perencanaan kita, semua masa depan kita dalam Tuhan. Jadi jangan biar kita yang berpikir bahwa oh ini rencanaku, no. Coba libatkan semua kepada Tuhan. Di dalam doa katakan juga, Tuhan ini rencanaku, Tuhan ini memang impianku, ini yang aku rindukan dalam kehidupanku, dan biarlah semua yang aku rindukan ini memang sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Jadi biar Tuhan terlibat dalam perencanaan kita. Kalau tidak, nanti yang ada ialah kita malah kecewa terhadap diri kita sendiri, bahkan terhadap Tuhan. Jadi ingat, Tuhan itu ada dan Tuhan selalu beserta kita. Puji nama Tuhan. Baik, selanjutnya Kak Lydia, silakan. Ya, masukan bagi adik-adik pelajar yang saat ini berada di masa-masa yang sulit, di masa pandemi yang harus sekolah online, yang masih bingung nih mau kemana nih nantinya. Nah, yang pertama, tetap terhubung dengan teman-teman seiman dan terbuka aja gitu bahwa apa yang dialami sekarang gitu ya, mungkin belum bisa dibantu tapi bisa dibantu dalam doa. Atau mungkin ada teman-teman yang lain juga pergumulannya yang sama gitu. Jadi bisa saling share dan bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam setiap musim hidup kita, termasuk di masa pandemi ini. Jadi kayak ada sesuatu yang mau diajarkan di masa sulit pun gitu ya. Di titik terendah dalam hidup kita kadang ada nilai-nilai atau sesuatu yang bisa kita pelajari di dalamnya. Kemudian tetap melayani Tuhan. Balik lagi, meskipun dalam kesulitan apapun ya, kita utamakan Tuhan juga. Sambil kita mencari apa sih yang Tuhan mau ajarkan dalam masa sulit ini. Nah, sesuai tema KPKP saat ini kan, hope for the future ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu sudah merencanakan masa depan kita yang baik. Nah, saat ini kita melakukan bagian kita dengan mempersiapkan masa depan kita ini. Nah, mulai kenali apa yang Tuhan kasih, kekuatan kita apa yang harus kita lakukan, mulai mencari-cari gitu ya, tujuan hidup kita apa gitu. Nah, kadang di masa sulit inilah kita mulai ditekan untuk mengeluarkan sesuatu yang besar di dalam hidup kita yang Tuhan kasih. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi untuk adik-adik yang sedang mengalami masa pandemi, pesan dari saya, dari firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari apa yang kita mampukan ya. Jadi tidak pernah melebihi kekuatan dari kita. Jadi yang pertama ya jelas kita harus berdoa ya, karena setiap permasalahan, tidak hanya pandemi, apa saja itu pasti Tuhan sudah tahu bahwa kita bisa melewati itu semua. Cuman memang ada yang tarafnya ringan, ada yang sedang, ada yang berat.
Kemudian yang berikutnya adalah kita harus sabar dalam menanggung apapun tugas dan tanggung jawab yang sudah kita punyai, terutama di era yang cukup memprihatinkan pada saat ini, dalam artian bahkan kami dari tim medis pun belum tahu ini bakal sampai kapan. Tim ekonomi juga demikian, belum tahu bahwa kapan bisa pulih baik negara Indonesia maupun untuk dunia, karena seperti kita ketahui bahwa wave kedua sudah lewat, di India sedang mulai wave yang ketiga yang sangat besar saat ini ya. Kita berharap tidak sampai ke Indonesia ya. Jadi poin yang saya bilang adalah adik-adik yang mengalami masa pandemi itu tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan taruh. Jadi kalau saat ini Anda di SMP, berperan sebagai anak SMP. Kalau disuruh belajar online, belajar online. Saya tahu sisi fun-nya agak berkurang, sisi happy-happy-nya agak berkurang. Karena saya ingat betul zaman SMP SMA itu zaman kita bermain sama teman-teman ya. Kita main apa istilahnya dulu, main KDND itu SD apa SMP ya? SD kali ya. Main KDND, main balai badudu. Iya Masih ya, SMP masih main debong. Ingat nggak debong? Jadi fun yang kita dapat waktu SMP itu sangat berkurang di era COVID saat ini. Tapi ingatlah bahwa semua itu hanya sesaat dan semuanya akan berlalu. Kita akan bisa kumpul-kumpul lagi. Kita tetap harus punya iman yang kuat untuk bisa kembali bersekutu bersama nanti ya. Kemudian kerjakan sesuai porsi yang kita punya. Artinya kalau kita anak SMP ya nggak usah dulu sok-sokan untuk memikirkan misalnya saya harus bisa nanti kerja di bank misalnya atau kerja di punya perusahaan sendiri. Jangan. Anak SMP porsinya adalah untuk anak SMP. Apabila Anda SMA, porsinya adalah SMA. Pada saatnya Anda akan bekerja atau berusaha atau melakukan bisnis, itu pada saat Anda sudah melewati pendidikan dasar ya. Saat ini 12 tahun setahu saya, dan apabila Anda ingin melanjutkan ke S1, S2, S3, Indonesia saat ini punya cukup banyak beasiswa, yang mana saya juga baru mengetahui setelah saya terlibat di dalamnya. Dan itu tadi yang saya sebutkan, tahun 98 belum ada informasi yang seperti sekarang. Sekarang it's in the finger, it's just one Google away. Kalau kata Charlie Puth. Tahu nggak Charlie Puth, Bro? Rodi nggak tahu ya. Ya udahlah. Oke, selanjutnya jangan menyerah, karena permasalahan bukan cuma pandemi, ada banyak yang ada di depan. Pandemi lewat, akan ada masalah yang lain ya. Karena stres setiap orang itu, kemampuan seseorang menghadapi stres itu berbeda-beda. Ya, mungkin Dr. Lydia yang sudah pernah berbicara beberapa kali di PDM, mungkin bisa juga diundang di KPKP untuk berbicara mengenai stres. Karena ada orang yang mengalami kemalangan, misalnya orang tua meninggal, habis itu dia terhilang, ya, atau mungkin rumahnya mengalami bencana, habis itu dia hilang, dia kecewa sama Tuhan. Ada orang yang mengalami hal tersebut, misalnya kena tsunami, gempa bumi, tapi dia happy-happy aja. Karena taraf setiap orang menghadapi stres itu berbeda-beda, jadi buat adik-adik jangan menyerah. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu santai, karena kita di Palu itu terus terang kotanya cukup nyaman. Cukup nyaman artinya orang happy-happy aja gitu. Kalau kata lagunya Kus Plus, meminjam istilah duniawi, tongkat dan kayu jadi tanaman. Jadi orang ide di Palu itu sungguh cukup menyenangkan. Tanya saja sama orang-orang yang sudah pernah tinggal di Palu, mungkin Simon, Lydia juga tahu bahwa di Palu itu tidak terlalu jauh kemana-mana, akses ke kota-kota yang terdekat juga tidak terlalu jauh, berbeda dengan kalau Anda tinggal di Jakarta misalnya, atau di Pulau Jawa, begitu macet, begitu hektik, membuat stres. Ada beberapa kenalan saya bahkan pernah ke Jakarta mencoba merantau, akhirnya kembali ke Palu, dikarenakan tingkat stres yang tidak terlalu tinggi yang begitu tinggi di Jakarta, sehingga merasakan lebih enak tinggal di kota yang lebih menyenangkan atau lebih nyaman, dalam hal ini kota Palu. Jadi kalau saya bilang orang Palu jangan terlena, istilahnya jangan leye-leye, jangan santai, karena di kota besar itu anak-anak pelajarnya, SMP SMA-nya itu sangat gigih, mereka belajar. Oh ya, satu poin yang saya ingat yang agak miris, saya kebetulan dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Itu adik-adik yang sekarang atau mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu banyak yang tidak mengalami atau tidak mengikuti kursus bahasa Inggris, terlepas dari mereka sebenarnya mampu. Artinya secara finansial they are
able untuk kursus bahasa Inggris, tetapi mereka tidak mengambilnya. Pada saat mereka kuliah, mereka akan kelabakan. Sementara di kota-kota besar, itu SMP, SMA itu udah cas-cicus ngomong Inggris. Dan saya puji Tuhan, saya bersyukur, saya waktu SMP, SMA di Palu sempat kursus, orang tua saya membiayai saya untuk bisa kursus bahasa Inggris, dan itu adalah modal kita untuk S2 dan S3 atau mungkin mau sekolah di luar negeri, itu jauh lebih gampang. Kalau untuk kasusnya Saudara Simon itu kan kebetulan ya bahasa Cina kan, bahasa Mandarin. Jadi kalau saya Wopu Cetau, Nicau Shema, ya saya pernah kursus Mandarin juga. Jadi saya bisa ngomong Mandarin, tapi itu luar biasa. Kebetulan adik saya Hilda, orang KPKP juga, itu pernah dapat 1 tahun beasiswa di Hangzhou University. Jadi saya cukup bangga lah lihat generasi-generasi di bawah saya, apalagi yang bisa belajar bahasa Cina. Karena di dunia ini nomor 1 yang paling luas digunakan bahasa Inggris, tapi yang paling banyak digunakan itu bahasa Mandarin. Jadi kalau adik-adik pengen berkarir baik di bidang akademik maupun di bidang bisnis atau apapun itu, kuasailah 2 itu kalau bisa, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, karena itu adalah modal. Dan aja di Palu kan sekarang udah mulai masuk tuh dari Morowali ya. Ya, itu aja dari saya. Salam buat semua teman-teman yang ada di Palu dan tetap semangat. Ya, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita. Terima kasih banyak kakak-kakak. Pesan-pesannya sangat luar biasa, sharingnya sangat luar biasa, dan kami pun sangat diberkati. Sangat diberkati. Dan kami juga percaya seluruh pelajar Kristen yang ada di rumah, dan di pelajar Kristen Palu dan sekitar yang ada di rumah pasti juga sangat diberkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Kita sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Ya, ada pelajar yang dikasih oleh Tuhan, pelajar Kristen Palu dan sekitarnya dan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saat ini KPKP boleh masuk 25 tahun dalam pelayanannya. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan luar biasa juga malam hari ini saya mengikuti dari tadi, ya sangat mengharukan dan mengucapkan syukur di saat saya mendengarkan kesaksian-kesaksian dari kakak-kakak alumni. Iya, sekaligus saat ini malam hari ini saya selaku koordinator daripada Kebaktian Pelajar Kristen Palu mengucapkan terima kasih buat pelayanannya yang luar biasa kepada Dr. Habibie Tobing, kepada Dr. Lydia Herianto, kepada apa nih saya panggil Kakak Simon. Ya, Kakak Simon luar biasa ya. Kesaksiannya boleh memberkati adik-adik pelajar. Saya yakin dan percaya, walaupun mungkin ada sedikit kendala, yaitu jaringan ya, terkadang terputus-putus tadi, tapi saya yakin ada yang bisa saudara tangkap dan belakang sudah mulai bagus jaringan. Ya, berkat-berkat rohani. Ya, kakak-kakak kita saat ini boleh berbagi bagaimana mengalami masa-masa sulit dan sampai akhirnya rancangan Allah itu tergenapi. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu. Saya bacakan lebih lengkap, lebih bagus ya. Yeremia 29 ayat 11 sebagai ayat nats malam hari ini dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, punya di sini huruf besar, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian dari kakak-kakak tadi, ya, puji Tuhan, benar-benar terus berjalan di dalam rancangan Allah. Orang yang terus berjalan dalam rancangan Allah itu hasilnya luar biasa. Saya katakan hasil bukan berarti tidak ada permasalahan, tidak ada kendala, bukan. Iya. Tetapi sepanjang perjalanan orang yang terus berjalan dalam rancangan Allah dan masuk di dalam rancangan Allah, kita tahu iblis senantiasa menggoda, menyeret kita untuk kita keluar daripada rancangan Allah. Tapi siapa yang terus bertahan sampai pada kesudahannya, kita nggak tahu sampai kapan batas kesudahan kita. Tapi kita terus membawa diri kita masuk dalam rancangan Allah. Itulah kesaksian-kesaksian tadi yang sudah sempat kita dengar. Ya, bagaimana melewati masa sulit, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga seperti pujian yang dinaikkan tadi. Itulah yang terjadi. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ingat, apa yang ada dicapai oleh kakak-kakak saat ini itu bukan berarti kesudahannya. Iya,
terus berjalan, terus masuk dalam rancangan Allah. Karena kesuksesan itu bukanlah tujuan, tetapi adalah suatu perjalanan. Berbahaya sekali kalau kesuksesan itu adalah suatu tujuan, nah itu akan adalah awal daripada kemunduran. Tetapi kesuksesan adalah suatu perjalanan, berarti di saat kita merasa seperti tadi Kak Simon berkata, kapan saya naik pesawat? Begitu kalau nggak salah saya dengar tadi ya. Bagaimana saya bisa menikmati hal ini dan hal itu. Nah, ada di pelajaran dikasih oleh Tuhan, ternyata itu yang terjadi luar biasa. Tapi bukan itu sudah akhir. Kita masih menjalani hidup kita dan kita akan terus Tuhan bawa untuk semakin begini. Wow, wow. Itulah dahsyatnya, luar biasanya rancangan Allah dalam hidup kita. Bagi yang dari pelajar, masa-masa pandemi saat ini adalah masa yang sulit bagi kalian. Saya bisa memahami. Sekolah online yang memang ke depan ini sudah mulai onsite ya, puji Tuhan. Tapi harus tetap berjaga. Nah, masa-masa ini banyak yang bertanya, ini dunia ke depan mau bagaimana? Bagaimana masa depan kami, Kak? Ya, malam hari ini Kebaktian Pelajar Kristen Palu dengan tema Hope for the Future, berharap untuk masa depan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak bisa menaruh pengharapan kita kepada siapapun dan apapun. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Teruslah berharap kepada Dia, tidak ada yang mustahil. Situasi dan kondisi apapun, saat ini mungkin juga ada orang tua kalian yang mengalami terdampak daripada pandemi ini. Ya, sehingga ekonomi mengalami kesulitan, sehingga itu juga mengganggu untuk studimu, mengganggu untuk mencapai cita-citamu. Tetapi gangguan-gangguan itu bukan menjadi penghalang, karena kita punya Allah yang besar, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian dari kakak-kakak alumni tadi, mereka pernah mengalami sebagai pelajar seperti kalian. Bahkan masa-masa yang tersulit pun sudah pernah mereka alami. Kalau secara lengkap mereka mau bersaksi, waktunya panjang. Tadi itu hanya singkat-singkat saja, ya kan? Nah, kita boleh saksikan sampai saat ini Tuhan tidak membawa mereka terus turun, tapi justru Tuhan membawa mereka terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat ini pun masih ada yang terus menempuh pendidikan, ya, seperti Dr. Habibie, jauh-jauh ke Birmingham, karena untuk terus berjalan dalam rancangan Allah, terus untuk menggenapi rancangan Allah dalam kehidupannya pribadi. Termasuk kakak-kakak Kak Simon, Kak Lydia juga tadi ya, terus masuk dalam rancangan Allah dan menggenapi. Nah, ada di pelajar, jangan putus harap, teruslah berharap kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya ibadah malam hari ini, walaupun lewat online, dimanapun ada dari pelajar berada saat ini, baik pelajar Kristen Palu dan sekitarnya, karena KPKB bukan hanya untuk pelajar Palu, tapi setelah sekian lama Tuhan menghantar kepada pelajar Kristen Palu dan sekitarnya. Kiranya ibadah online malam hari ini boleh memberkati kalian semua yang semula mungkin sempat putus harap hanya menjalani hidup secara rutinitas, tapi malam hari ini kalian boleh kembali menemukan sumber pengharapan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalian menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan mendengar kesaksian daripada pelajar-pelajar yang sekarang Tuhan sudah bawa terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, karena terus berjalan dalam rancangan Allah dan menaruh pengharapannya terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, atas nama Kebaktian Pelajar Kristen Palu, saya selaku koordinator dan semua pengurus mengucapkan terima kasih kepada Dr. Habibie, Dr. Lydia Herianto, dan Kak Simon juga ya. Tuhan memberkati, terus melayani Tuhan, terus berkarya untuk Tuhan, dan rancangan Allah semakin tergenapi dan sempurna dalam kehidupan kalian. Salam untuk keluarga Dr. Habibie, ya, karena yang dua belum berkeluarga, baru satu yang berkeluarga, ya kan? Ya, salam dan doa kami Tuhan terus memakai kakak-kakak bertiga untuk menjadi alat kemuliaannya dimanapun berada. Dan kepada adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kalian didampingi oleh para alumni Kebaktian Pelajar Kristen Palu. Silakan Kak Lea, kita akan mulai. 1, 2, 3. Happy birthday KPKP, Happy birthday KPKP,
Happy birthday KPKP. Sekali lagi. Happy birthday KPKP. Happy birthday KPKP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday KPKP. Happy birthday KPKP. Happy birthday KPKP. Happy birthday, happy birthday, happy birthday KPKP. Puji nama Tuhan. Pada kalian dipersilakan untuk doa berkat. Baik, kita akan akhiri ibadah online KPKP malam hari ini. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, berupa waktu, berupa kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Baik kami dari pengurus KPKP dan semua pelajar Kristen Palu dan sekitarnya, bahkan semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah online malam hari ini, juga ketiga narasumber dari kakak-kakak alumni, dan yang bersama kami juga malam hari ini kakak-kakak alumni yang ada di depan ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh berdiri saat ini di hadapan-Mu. Kami boleh bersama-sama dalam ibadah online ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan terus mau belajar menghargai anugerah-Mu berupa waktu, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan terus berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami tahu iblis tidak tinggal diam Tuhan. Dengan segala tipu muslihatnya, dia berusaha membuat kami Tuhan untuk lengah dan keluar daripada rancangan-Mu. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi adik-adik pelajar kami yang ada di rumah masing-masing saat ini Tuhan, atau dimanapun mereka berada, yang sempat mereka merasa kehilangan pengharapan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya saat ini Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu berlaku atas mereka, dan mereka boleh bangkit kembali, dan mereka boleh tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mereka boleh tetap terus berpegang dan memiliki pengharapan. Dan terlebih Tuhan, Engkau boleh menghentar adik-adik kami pelajar Tuhan, dimanapun mereka berada, terus berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan yang Kau berikan tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak pernah mengecewakan kehidupan kami. Kasih setia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan bagi ketiga kakak-kakak narasumber. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, pertambakan hikmat pengurapan-Mu senantiasa. Bagi yang sudah berumah tangga, berkati rumah tangga dan keluarganya. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Sebagaimana yang kami saksikan, yang kami dengar, Engkau terus membawa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu Tuhan, kakak-kakak alumni yang menjadi narasumber malam hari ini, yaitu Dr. Habibi, Dr. Lydia Herianto, yaitu kakak Simon juga Tuhan, Simon Rangkir. Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang telah Engkau rancangkan Tuhan disempurnakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Memberkati juga kakak-kakak alumni yang saat ini bersama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, apa yang mereka peroleh Tuhan, apa yang mereka dapatkan melalui anugerah berupa kesempatan, mereka boleh pergunakan sebaik mungkin. Adik-adik kami pelajar juga Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Berkati studi mereka Tuhan. Mereka menjadi pelajar yang memuliakan Tuhan. Dalam masa saat ini juga Tuhan, mereka lebih banyak berinteraksi dengan keluarga. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, kami percaya adalah sumber pengharapan. Dan semuanya akan tergenapi dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Bapak. Memberkati semua pengurus KPKP yang saat ini Tuhan tetap setia juga melayani Tuhan. Engkau berkati Tuhan, untuk mereka boleh tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami perbuat, jadi lelah kami tidak menjadi sia-sia. Memberkati juga para donatur KPKP Tuhan, yang memiliki hati yang mengasihi adik-adik pelajar, generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa, untuk mereka Tuhan tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu melalui wadah daripada KPKP ini Tuhan. Para donatur Tuhan yang sudah memberikan dukungan moral, dana, Tuhan Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua donatur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Engkau Allah yang baik. Kami mengakhiri ibadah pada saat malam hari ini. Kami mengucap syukur 25 tahun
KPKP Engkau percayakan di dalam pelayanannya, boleh memberkati pelajar Kristen Kota Palu bahkan sekitarnya, dan membawa mereka untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan rohani. Kami percaya Engkau yang memulai pelayanan ini Tuhan, Engkau yang akan terus menyempurnakannya. Berkati pelayanan KPKP Tuhan, sehingga terus boleh menjadi berkat bagi semua pelajar di Kristen Kota Palu, bahkan secara online saat ini Tuhan, semua pelajar dimanapun juga Tuhan, mereka boleh diberkati. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan serta saudara-saudara sekalian yang bersama-sama dalam ibadah online malam hari ini, terimalah berkat dan anugerah Tuhan dari Yesus Kristus serta kecintaan Allah Bapa di dalam surga dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberkati kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana, dan membuat berhasil apapun yang kita harapkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Sampai mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.